Halo, selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, pagi. Oke, kita tunggu 5 menit lagi ya. Tunggu teman-temannya, teman-teman yang lain yang belum masuk. Oke, apakah sudah terlihat slide saya? Ya. Oke ya. Oke, selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya? Sehat semua? Oke, sekarang kita masuk ke topik estimation and velocity. Nah, topik and velocity, estimation and velocity. Nah, velocity ini apa? Velocity ini dia adalah metode yang sangat sederhana. Nah, ini untuk mengukur tingkat di mana tim pengembang Scrum ini akan secara konsisten memberikan nilai bisnis. Jadi, indikasinya adalah jumlah rata-rata backlog yang nantinya akan ada untuk peningkatan produk selama sprint oleh tim Scrum. Jadi ini nantinya yang akan digunakan average velocity ini, rata-ratanya ini yang akan digunakan oleh tim Scrum. Jadi ini digunakan untuk menghitung velocity atau kecepatan dari tim Anda untuk penambahan perkiraan fitur, user story, requirement, atau item backlog yang sudah selesai atau berhasil dalam iterasi tersebut. Nah, jadi untuk perhitungannya di sini adalah estimate size ditambah measure velocity, ini adalah sama dengan jumlah dari sprint. Nah, jadi velocity ini nantinya kita akan gunakan untuk memprediksi berapa banyak ruang lingkup yang dapat disampaikan pada tanggal
tertentu. Lalu apalagi velocity ini juga nantinya akan digunakan untuk memprediksi untuk jumlah ruang lingkup yang telah dikirimkan, dan kita dapat mendefinisikan jumlah ruang lingkup yang kita komit dalam satu sprint, seperti itu. Nah, jadi contohnya misalkan adalah estimate size kita adalah 200 poin, lalu measure velocity-nya adalah 20 poin per sprint. Jadi 200 poin ditambah 20 poin per sprint, ini hasilnya menjadi 10 sprint seperti itu. Nah, jadi velocity ini adalah ukuran jumlah pekerjaan yang dapat ditangani oleh tim selama satu sprint. Dan ini yang nantinya akan menjadi metrik utama dalam Scrum. Nah, jadi velocity ini dihitung di akhir sprint dengan kita meringkas poin untuk semua user story yang telah selesai. Jadi poin dari user story ini yang diselesaikan atau tidak lengkap tidak boleh dihitung dalam velocity seperti itu. Nah, jadi kita akan menghitung velocity dari iterasi atau sprint seperti itu, iterasi pertama. Jadi pada setiap akhir iterasi, si tim ini akan menambahkan perkiraan upaya yang terkait dengan user story yang selesai selama iterasi itu. Nah, inilah yang disebut dengan velocity. Jadi misalkan di sini tim mulai mengerjakan, ini dia menyelesaikan misalkan user story fitur A, ini diperkirakan size-nya ini 5 poin misalnya, masing-masing misalkan 5 poin. Lalu user story fitur B ini diperkirakan diperkirakan size-nya adalah 3 poin. Nah, lalu pada akhir iterasi user story A dan user story B ini sudah selesai, tetapi misalnya user story C ini baru 80% selesai. Nah, jadi tim akan mengakui, maksudnya sudah yang diselesaikan adalah fitur A dan B. Jadi 0% ini dilakukan atau 100% sudah dilakukan. Jadi oleh karena itu si fitur C ini karena dia belum masih 80%, jadi dia tidak dihitung terhadap velocity. Dan jadi kecepatannya ini velocity-nya itu yang tadi di C itu tidak dihitung seperti itu. Nah, jadi ini adalah langkah-langkahnya untuk menghitung velocity itu adalah kita hitung tadi kecepatan iterasi pada sprint, lalu kita hitung velocity untuk memperkirakan jumlah iterasi yang diperlukan. Nah, jadi tim dapat merevisi atau menghitung perkiraan berapa lama proyek itu akan selesai. Jadi berdasarkan perkiraan yang terkait dengan user story yang tersisa dengan asumsi bahwa kurang lebih fitur itu dapat diselesaikan velocity-nya berapa. Jadi ini umumnya jarang yang tepat seperti itu. Jadi ini prediksinya saja seperti itu. Jadi misalkan user story yang tersisa misalkan 40 poin, lalu ini perkiraan tim ini adalah 10 kali iterasi seperti itu. Nah, jadi hubungan kecepatan dan hubungan kecepatan, durasi dengan user story ini jadi poin dari cerita ini nantinya akan digunakan untuk mengukur ukuran dan kompleksitas yang artinya berapa lama waktu yang kita selesaikan.
Jadi story point-nya ini adalah ukuran relatif dari waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan user story seperti itu. Nah, jadi ini untuk menilai kesulitan user story kita, bukan janji berapa lama waktu yang dibutuhkan. Ini terlepas dari ukuran tim atau apa tugas dari tim seperti itu. Jadi kita dapat menggunakan poin dari user story tersebut. Nah, jadi kita buat user story-nya itu tersebut seperti itu. Jadi poin cerita ini adalah pengukuran relatif. Ini adalah sebagai langkah awal kita untuk menentukan satu cerita sebagai sebagai dasarnya. Nah, jadi contohnya di sini tadi jumlah dari semua fiturnya ini setelah kita rilis pertama ini jumlahnya adalah 200 poin total semua dari fitur A, fitur B, fitur C sampai dengan fitur ZY misalkan. Nah, jadi kita buat rata-ratanya, rata-rata velocity-nya. Jadi untuk user story dari sprint pertama ini rata-ratanya sekitar poinnya misalkan 16 poin seperti itu. Lalu sprint kedua ini rata-rata 22 poin. Sprint ketiga rata-rata 20 poin. Nah, seperti itu. Jadi total keseluruhan ini average velocity-nya adalah 20 poin seperti itu. Nah, jadi ini adalah cara kita untuk memberikan poin cerita untuk user story seperti itu. Nah, jadi tidak selalu tepat seperti itu, tapi kita buat bagaimana supaya waktunya itu bisa sesuai dengan apa yang direncanakan seperti itu. Jadi bagaimana kita untuk menyelesaikan produk backlog. Jadi namun biasanya jadi kita velocity ini membantu kita memahami berapa lama waktu yang dibutuhkan tim untuk menyelesaikan produk backlog. Nah, jadi namun biasanya dibutuhkan beberapa sprint untuk tim untuk mencari tahu kecepatan atau velocity yang stabil seperti itu. Jadi untuk memperkirakan kecepatan yang akurat, kita dapat melihat dari pengalaman berdasarkan track record dari si tim tersebut. Jadi track record di masa lalunya itu pengalamannya biasanya ini mengerjakan ini berapa lama seperti itu. Nah, jadi ini adalah perkiraan atau rata-rata dari velocity dari sprint nantinya yang terakhir harus digunakan. Jadi misalkan tim Scrum ini menyelesaikan 40 misalkan 20 poin dalam sprint pertama. Nah, lalu nanti dia misalkan akan menyelesaikan di sini di sprint kedua, misalkan dia dapat menyelesaikan 22 poin. Lalu di sprint ketiga dia dapat sprint berikutnya misalnya dapat misalkan ini 12 poin seperti itu. Nah, itu jadi jadi itu cara kita untuk menghitung jumlah total perkiraan rata-rata yang digunakan dalam sprint seperti itu. Nah, what and when we estimate. Nah, jadi di sini kita buat kalau tadi kita bisa mengukurnya itu dengan velocity chart-nya seperti ini. Nah, jadi tim Scrum ini telah menyelesaikan beberapa sprint dan tim ini dapat memperkirakan tanggal rilisnya dan penyelesaian produknya dan merencanakan proyeknya di masa yang akan datang dengan meninjau dari velocity-nya ini. Jadi berdasarkan velocity dari sprint sebelumnya, ini kita bisa mengilustrasikannya dalam laporan dan kita bisa mencapai tujuan. Tujuannya ini misalkan kita bisa memperkirakan berapa banyak upaya backlog yang
ditanganin oleh tim dalam sprint dan di sprint nantinya mendatang jika durasinya sprint kita ini tetap stabil atau konstan. Nah, what and when we estimate. Nah, kapan kita dapat memperkirakannya? Jadi dalam proyek Scrum ini, estimasi ini dilakukan oleh seluruh tim selama kita melakukan rapat perencanaan sprint. Jadi tujuan estimasi ini kita adalah untuk mempertimbangkan user story untuk sprint berdasarkan prioritas dan kemampuan oleh tim untuk menyampaikan selama waktu sprint tersebut. Seperti itu. Jadi product owner ini dia memastikan bahwa user story yang diprioritaskan jelas, dapat ditaksir, dan dibawa ke dalam produk backlog. Seperti itu. Jadi si product owner lah kan yang minggu lalu kalian sudah belajar, product owner lah yang membuat produk backlognya. Seperti itu. Nah, jadi si product owner inilah yang menaksir kira-kira nih yang mana nih prioritas dan yang berapa lama waktunya seperti itu dalam pengerjaannya. Nah, lalu si tim Scrum ini secara total dia akan nantinya bertanggung jawab atas penyelesaiannya seperti itu. Penyelesaian untuk user story dalam sprint dilihat dari berdasarkan jumlah yang diperkirakan oleh si product owner seperti itu. Nah, jadi di sini itemnya ini adalah portofolio backlognya. Jadi misalkan kita kita unitnya adalah ukuran t-shirt seperti itu. Nah, lalu portfolio planning. Jadi di portfolio planning ini misalnya kita definisikan ada produk A ini ukuran M, produk B ukuran S, produk C ukuran XL, produk D ukuran L. Nah, lalu di produk backlognya kita mendefinisikan story point-nya dan ideal days-nya. Jadi berapa yang setelah kalian lakukan selama SL kemarin, SL3 dan SL4 itu kalian sudah mendefinisikan produk backlog-nya seperti itu. Nah, lalu ketika produk backlog grooming, nah di sini selanjutnya kita masuk ke sprint backlog task-nya. Nah, di sprint backlog task ini kita tentukan lagi unitnya ini adalah ideal hours-nya dan effort-nya. Nah, ini masuk dalam masih sprint planning seperti itu. Nah, jadi di produk backlog grooming inilah kita menambahkan ukuran atau perkiraan produk dalam point story kita, user story. Nah, setelah size-nya ditentukan, upayanya itu kita estimasikan menggunakan data yang sebelumnya sprint. Jadi kalau sudah melakukan sprint sebelumnya itu sebagai sebagai pengalaman kita. Waktu kita kemarin sprint pertama itu kita mengerjakan ini berapa lama gitu kan. Bisa tepat waktu. Kenapa bisa stabil, bisa tepat waktu. Nah, itu yang akan dijadikan ke pengalaman atau pengetahuan di sprint selanjutnya. Nah, PBI estimation concept. Nah, kemarin PBI itu apa tuh singkatannya? Product backlog item. Nah, ini PBI estimation concept ini ada kita memperkirakan estimate as a team, lalu estimate are not commitment, lalu fokus on accuracy, not precision, use relative versus absolute size. Nah, akurasi itu bedanya apa dengan precision? Nah, kalau akurasi itu kan dia biasanya mengarah pada ketepatan dan kemiripan hasil pada waktu yang sama dengan membandingkannya terhadap nilai absolut. Nah, kalau
akurasi ini dia menjangkau pengukuran aktual mengikuti ukuran standar, yaitu tepat sasaran. Maka dia semakin mendekati ukurannya, maka akan semakin tinggi level akurasinya. Nah, kalau precision apa? Kalau precision ini kan menggambarkan pengukuran pengulangan. Jadi derajat menggambarkan keseragaman dan pengulangan pada pengukuran. Nah, jadi presisi ini dia merupakan derajat keunggulan dari suatu teknik yang digunakan untuk mendapatkan hasil. Jadi mengukur tingkat yang mana hasilnya nanti akan mendekati satu sama lain. Jadi pengukuran berkerumun bersama-sama. Jadi semakin tinggi level presisinya, maka semakin kecil variasi yang terjadi antar pengukuran. Nah, seperti itu kalau presisi. Nah, tadi untuk PBI-nya, di sini kita estimate-nya adalah estimate as a team. Nah, estimate as a team ini kita digambarkan dan kita klarifikasi. Nah, di sini produk backlog-nya kita perkirakan berapa poinnya dan waktunya, size-nya. Nah, si coach dan facilitator ini adalah si Scrum Master. Jadi tugasnya si Scrum Master ini untuk melatih dan memonitor dan memberikan fasilitas yang diperlukan oleh tim seperti itu. Nah, lalu ini adalah perkiraan untuk estimate kolaboratifnya. Nah, estimate di sini are not commitment. Jadi kita original site estimate dan revisi estimate based on commitment. Jadi estimate ini harus berdasarkan realistic measure of how big something is. We don't want them artificial inflate due to external influence. That behavior only result in bloat schedule and back and forth game on estimate inflation by team member and reduction by management. Nah, jadi kita fokus kepada akurasi bukan kepada pada presisi seperti itu. Jadi misalkan di sini akurasi ini misalkan berapa jarak antara proyektor dengan dinding seperti itu. Nah, atau berapa jadi jaraknya ini diukur misalkan dalam meter atau dalam berapa. Nah, jadi akurasi ini ketepatan hasil pada waktu kita membandingkan nilai absolut seperti itu. Jadi akurasi ini dia menjangkau pengukuran aktual atau tepat sasaran. Jadi semakin kita mendekati ukurannya, maka semakin tinggi level akurasinya seperti itu. Misalkan apa? Misalkan saya memprediksi cuaca hari ini cuacanya cerah, tidak hujan seperti itu. Nah, itu berapa akurasinya gitu. Nah, itu biasanya kita bisa menggunakan model-model untuk mengukur akurasinya ini, bisa menggunakan model machine learning seperti itu untuk memprediksinya. Memprediksi biasanya ini adalah dengan menggunakan model machine learning. Nah, jadi pengukuran dalam machine learning itu kan biasanya nanti ada dengan menggunakan matrix confusion. Matrix confusion itu ada menghitung akurasinya, menghitung berapa jumlah banyak recall-nya, dan berapa jumlah presisinya. Nah, jadi presisi ini dia semakin tinggi level presisinya, maka akan semakin kecil variasi antar pengukurannya. Nah, jadi di sini kita lihat rata-ratanya, misalnya kita buat grafiknya. Jadi sebagai
X-nya ini adalah effortnya, dan untuk Y-nya ini adalah menunjukkan akurasinya. Jadi effortnya berapa jam? Effortnya ini kita misalnya menyelesaikan satu pekerjaan, ini effortnya 5 jam seperti itu. Nah, akurasi ketepatan kita benar mengerjakan 5 jam itu berapa persen? Seperti itu. Nah, jadi bisa kita tunjukkan bahwa ini akurasinya sekitar 80%. Nah, ini bisa dikatakan misalnya good enough. Nah, ini untuk kita supaya lebih fokus pada akurasi, not precision. Nah, lalu short duration benefit. Short benefit di sini ada ease of planning, fast feedback, bounded error, improve return of investment, rejuvenate excitement, dan frequent checkpoint. Nah, jadi dalam Scrum kita bisa kita bisa checkpoint kita seperti itu. Nah, di sini kita bisa menggunakan waterfall checkpoint. Jadi tahapannya adalah kita analisis. Setelah kita analisis, lalu analisis ini berapa lama, lalu desain ini berapa lama, berapa poinnya, lalu coding ini berapa jumlah poinnya, testing berapa jumlah poinnya, dan operasi. Nah, ini berapa jumlah poinnya. Nah, ini bisa nanti terjadi pengulangan. Ternyata ada kita perlu testing lagi seperti itu. Nah, testing, ini jumlahnya berapa. Lalu ternyata testingnya ini hasilnya kurang seperti itu. Berarti kita coding lagi. Lalu dari coding ini kita desain lagi. Kalau misalkan ternyata desainnya ada perubahan, lalu kita kembali analisis dan selanjutnya seperti itu. Nah, ini kalau dengan waterfall checkpoint. Nah, bisa kita bandingkan dengan Scrum checkpoint. Kalau Scrum checkpoint ini, jadi dia tuh sifatnya sekuensial seperti itu. Nah, beda kalau waterfall checkpoint. Ini terlihat dari sini kalau waterfall checkpoint ini pasti waktunya akan lebih lama dibandingkan dengan Scrum. Nah, consistent duration might change if you are considering moving from 4-week sprint to 2-week sprint in order to obtain more frequent feedback, but want to try a couple of 2-week sprint before making a final decision. The annual holiday or end of the fiscal year make it more practical to run a 3-week sprint than the usual 2-week sprint. Product release occur in 1 week, so a 2-week sprint would be wasteful. Nah, benefitnya di sini sprint of the same duration provide us with a cadence, a regular, predictable rhythm or heartbeat to a Scrum development effort. Now, having a short sprint cadence also tend to level out the intensity of work. Sprinting on a regular cadence also significantly reduce coordination overhead. With fixed length sprint, we can predictable schedule the sprint planning, sprint review, and sprint retrospective activity for many sprints at the same time. Finally, if we have multiple teams on the same project, having all teams with a similar sprint cadence allow for synchronization work across all of the team. Oke, nah jadi kan di sini kita membuatnya ini sesuai jadwal untuk mendapatkan sprint goal-nya seperti itu. Nah, jadi setiap task ini pasti kita ada sprint goal-nya. Nah, jadi sprint goal-nya ini apa? Contohnya, nah sprint goal-nya misalkan tadi adalah misalkan saya mau prediksi cuaca hari ini. Nah, sprint goal-nya adalah alat ini benar dapat digunakan untuk memperkirakan perakiraan cuaca seperti itu. Nah, atau misalkan sprint goal-nya adalah untuk support initial report generation.
atau sprint goal-nya adalah untuk load and curate North America map data seperti itu. Jadi misalnya juga kalian misalkan kalian membuat aplikasi untuk memprediksi misalnya review sentiment analyze dari review misalkan restoran misalnya. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat review setiap restoran seperti itu. Nah, reviewnya yang restoran ini sentiment analyze-nya misalkan cukup besar, cukup tinggi seperti itu. Nah, kalau yang restoran B ini dia cukup kecil. Nah, jadi tujuannya apa? Tujuannya ini untuk melihat supaya restoran mana yang paling banyak diminati oleh pelanggan misalnya. Nah, sehingga restoran-restoran yang kurang ini bisa untuk memperbaiki perubahan seperti itu. Nah, itu untuk sprint goal-nya contohnya. Nah, jadi sprint goal and important Scrum rule step that once the sprint goal has been established and sprint execution has begun. No change is permitted that can materially affect the sprint goal. Nah, jadi sprint abnormal termination, sprint termination ini digunakan untuk economically significant event yang terjadi seperti competitor action that completely invalidate the sprint or product funding being materially changed. If a sprint is terminated, the Scrum team will have to determine the length of the next sprint. Stay with the original sprint length, make the next sprint just long enough to get to the end date of the terminated sprint. Make the next sprint bigger than a normal sprint to cover the remaining time in the terminated sprint plus the time for the next full sprint. Nah, ini contohnya untuk sprint abnormal termination. Jadi kita melakukan option pertama, option kedua, dan option ketiga. Jadi kalau misalkan kita merencanakannya panjang sprintnya, misalkan lengthnya misalkan adalah di sini misalnya 6 iterasi seperti itu. Ternyata setelah iterasi ketiga ini terjadi abnormal seperti itu. Nah, maka kita bisa melakukan kalau terjadi hal seperti ini, maka kita bisa melakukan misalkan option pertama seperti itu. Atau ternyata kalau kasusnya ini berbeda, maka kita bisa melakukan option kedua atau option ketiga. Nah, kemarin kita sudah belajar definition dan. Nah, definition dan ini kita sudah pertama sudah desain reviewnya apa belum, apa code-nya sudah komplit apa belum, lalu ada end user documentation-nya kita sudah melakukan tes, lalu kita sudah melihat bahwa zero non defect, lalu tesnya sudah oke, lalu servernya sudah oke, sudah publish, sudah bisa dijalankan. Nah, ini dikatakan ini adalah untuk definition dan-nya. Jadi kita bisa checklist yang mana yang sudah dilaksanakan, sudah dilakukan. Nah, jadi shipping is a business decision that often occur at a different cadence in some organization. It may not make sense to ship at the end of every sprint. Specific item depends on checklist. Jadi the nature of the product being built, the technology being used to build in, the organization that is building in, the current impediment that affect what is possible. Nah, definition of done can evolve over time. Jadi
tadi kita sudah lakukan, sudah kita cek apakah codingnya sudah oke, apakah tesnya sudah oke. Nah, lalu selanjutnya kita bisa definisikan dan dikatakan over time or many high performance teams, the target and state of the work enable it to be potentially seeable. And state remains relatively constant over the development life cycle. Many teams, however, start out with a definition of done that doesn't end in a state where all features are completed to the extent that they could go live or be shipped. The product increment is composed of a set of product backlog items, so each backlog item must be complete in conformance with the work specified by the definition of a done checklist. Oke, sebelum kita lanjutkan, ada yang mau ditanya sampai sini dulu? Bu, mau tanya, tadi yang portofolio backlog tuh beda sama produk backlog tuh apa, Bu? Portofolio Ada kayak t-shirt gitu. Melambangkan apa itu, Bu? Oke. Nah, kalau portofolio backlog ini biasanya hanya menggambarkan deskripsi dari produk tersebut, seperti itu. Jadi deskripsinya maksudnya properti dari si produk tersebut, seperti itu. Jadi misalkan apa? Misalkan ini ditujukan untuk mahasiswa, seperti itu. Misalnya aplikasi ini ditujukan untuk mahasiswa. Nah, misalnya mahasiswa untuk apa? Misalnya ini hanya untuk mahasiswa yang magang, misalnya di semester 6 atau di semester range-nya di sekitar semester 6 dan 7 dan 8, misalkan seperti itu. Jadi ini hanya mendefinisikan dari produknya. Beda kalau produk backlog, ini kan kita mendefinisikan fitur-fitur apa, prioritasnya, dan waktunya, seperti itu, waktu atau size-nya. Nah, itu kalau produk backlog gitu. Kalau portofolio jadi deskripsi dari produk tersebut. Jadi kayak misalnya tadi di sini contohnya produknya adalah t-shirt. Nah, deskripsinya di sini t-shirt ini ada size-nya adalah M, S, XL, dan L, seperti itu. Jadi misalnya kalau misalnya kita mau buat aplikasi misalnya kayak Binus Maya, seperti itu. Nah, mahasiswanya berarti fiturnya ada untuk mahasiswa semester 1, mahasiswa semester 2, semester 3, 4, sampai dengan 8 misalkan. Nah, itu kita mau misalnya membuat ini untuk melihat misalnya mata kuliah untuk semester 1, semester 2. Nah, produknya adalah mahasiswa. Seperti itu kalau perbedaan portofolio dan produk backlog. Bu, berarti satu project itu dia satu produk atau 4 yang A sampai D itu satu project? Satu project, seperti itu. Satu project. Beda kalau produk backlog itu kan dia sama sih. Kalau produk backlog kan juga satu project ya. Satu project itu fitur-fitur apa yang akan Anda kerjakan, seperti itu. Jadi portofolio tuh dia lebih ke arah usernya siapa berarti, Bu, ya? Lebih sama dibuatnya untuk apa? Kalau portofolio ya jadi lebih ke deskripsi dari produk tersebut, seperti itu. Terus Bu, yang mendasari si ukurannya itu apa, Bu? Yang ada M, S, XL, atau L? Iya, jadi ini deskripsi dari si produknya itu. Jadi beda kan kalau di portofolio size-nya itu bukan, size-nya itu adalah deskripsi dari produk tersebut, seperti itu. Nah, kalau produk backlog size-nya itu adalah berapa lama waktu kita pengerjaan suatu fitur tersebut, seperti itu.
paham maksudnya. Yang size-nya masih kurang sih, Bu. Itu maksudnya kayak size kan berarti ada ukuran tingkatannya gitu, Bu. Nah, itu menggambarkan apanya gitu, Bu. Kalau yang kayak di produk backlog kan kayak jam tadi. Cuma kalau portofolio masih belum kebayang size-nya itu. Yang membedakan. Oh, oke. Kalau portofolio itu, jadi misalkan perencanaannya perencanaan size dalam produknya apa nih? Misalnya kan tadi di sini contohnya t-shirt. T-shirt ini kan perencanaannya produk tersebut mau dibuat dalam ukuran apa saja size-nya, seperti itu. Jadi misalnya produknya di sini adalah t-shirt. T-shirt di sini size-nya perencanaannya dibuat produk A ini M, produk B S, C, XL, DL, seperti itu. Jadi size-nya ini bukan kalau di produk backlog kan size-nya ini adalah waktu kita lama pengerjaan. Tetapi kalau di portofolio ini adalah size-nya ini adalah produknya ini ukuran-ukuran apa saja yang akan mau kita buat, seperti itu. Gitu. Jadi misalkan kita mau buat tadi misalkan Binus Maya misalnya. Nah, aplikasi Binus Maya. Nah, kalau di portofolio backlog-nya ini kita definisikan misalnya di sini kan produknya misalnya mahasiswa, untuk mahasiswa. Nah, untuk mahasiswa ini size-nya ini adalah semesternya. Untuk semester berapa saja, seperti itu. Jadi sedangkan kalau produk backlog-nya ini adalah untuk mendefinisikan fiturnya berapa lama waktu kita mengerjakan fitur tersebut, seperti itu. Jadi kalau contohnya portofolio tadi yang untuk Binus Maya itu size-nya itu adalah semester mahasiswa, seperti itu. Oh, jadi nggak selalu MSXLL itu ya, Bu ya? Iya, nggak selalu. Itu kan tergantung dari produknya yang kamu buat apa, seperti itu. Oke deh, makasih Bu. Iya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau misalkan di tadi kan pakai t-shirt size, Bu. Kalau misalkan di kasus lain itu bagaimana, Bu? Seperti apa, Bu? Di kasus lain ya. Iya. Jadi kayak misalkan misalnya kan kalian produknya ini adalah makanan misalnya, atau restoran. Restoran ini produknya ini adalah misalkan adalah pelanggan. Nah itu size-nya itu jadi misalkan rata-rata misalnya penjualan, jadi di sini produknya ini adalah pelanggan atau berapa banyak makanan yang dibeli gitu kan. Nah, itu size-nya itu ukurannya itu adalah jumlah pembelian. Misalnya jumlah pembelian kalau misalkan pembeliannya misalnya 10 barang gitu. 20 barang, 30 barang. Nah, itu size-nya seperti itu. Kalau di portofolio seperti itu. Itu contohnya. Oh, berarti apa yang bisa dikategorikan ya? Iya, betul gitu. Terus sama satu lagi, Bu, yang mau tanya tuh yang rating itu kita hitung itu kira-kira atau ada hitungannya atau rumusnya atau kan estimasi juga, Bu? Ini ya, estimate number Iya, of ya. bukan rating, velocity, maaf, Bu. Uh, Itu jadi itu kita kira-kira atau ada rumusnya, Bu? Iya, jadi kalau di sini ini adalah jadi si product owner ini dia
memperkirakan dari user story yang dia buat ini kira-kira berapa waktunya, seperti itu estimate-nya gitu kan. Nah, estimate size-nya itu berapa nih? Misalnya kamu mengerjakan untuk user gitu kan. Untuk user ini kira-kira berapa lama waktu pengerjaan untuk dashboard untuk user, dashboard untuk admin. Nah, itu perkiraan. Jadi nggak ada hitung-hitungan seperti itu. Biasanya itu jadi dari pengalaman tim biasanya dari track recordnya dia dulu untuk mengerjakan project seperti ini, estimate-nya kira-kira seperti ini, dan itu ternyata sebelumnya itu berhasil seperti itu dengan perkiraan seperti ini gitu. Nah, jadi itu untuk estimate size-nya gitu. Nah, lalu satu sprint itu berapa kira-kira total yang dapat dikerjakan seperti itu. Jadi misalnya kalian memperkirakan satu sprint itu 2 minggu. 2 minggu itu misalnya 1 minggu itu 40 jam. 40 jam berarti 2 minggu itu 80 poin per satu sprint. Misalkan seperti itu gitu. Nah, baru total berapa jumlah sprint yang akan dilakukan. Jadi misalkan perkiraan project ini selesai 4 bulan. Nah, perkiraan berarti 4 bulan ini dibagi misalnya 1 sprint 1 bulan. 1 sprint 1 bulan. Nah, itu perkiraannya berarti per minggu itu misalnya 40 jam. 40 jam pengerjaan. Nah, berarti berapa satu sprint waktu yang diperlukan. Seperti itu. Jadi untuk tadi rumusnya sih nggak ada rumusnya ya untuk estimate sales ini. Biasanya sih berdasarkan dari pengalaman seperti itu. Untuk average sales ini berarti juga kira-kira juga ya, Bu? Iya. Masih, Bu. Oke. Kalau average velocity-nya ini kita buat grafik. Ini kalau di akhir ini kan kita selesaikan. Di akhir setelah kita selesai semua sprint, baru kita lihat, kita buat grafiknya. Satu sprint itu kira-kira berapa waktu pengerjaannya, seperti itu. Oke. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Oke. Kita lanjutkan. Nah, jadi Scrum uses placeholders for requirement. Nah, jadi tadi si product owner ini sudah mendefinisikan user story dan requirement-nya. Nah, lalu di sini kita di product backlog ini kita buatkan tadi sudah produk-produknya yang fitur-fitur apa yang mau dikerjakan, prioritasnya dan waktu pengerjaannya. Nah, lalu kita lihat dari produk backlog ini, kalau terjadi overtime, nah ini kita bagi lagi. Jadi task-task yang lebih kecil, seperti itu waktunya. Nah, jadi berapa lama nih terjadi produk backlog overtime-nya. Nah, jadi ini kita bisa lihat pengukuran size placeholder-nya larger sampai dengan smaller. Jadi rata-ratanya. Jadi rata-rata dari pengerjaannya ini yang paling kecil berapa sampai dengan yang paling besar, waktu yang paling lama pengerjaannya. Nah, minggu lalu kalian sudah membuat user story. Jadi user story-nya seperti apa? Misalnya saya mau find review near address. Nah, as a typical user, I want to see unbiased review of a restaurant near on address so that I can decide where to go for dinner. Nah, ini contoh template dari user story. Jadi di user story ini kalian pertama definisikan ini
untuk user siapa, user role-nya. Misalkan untuk as a admin, as a user, as a misalkan as a lecturer. Nah, jadi lalu apa yang diinginkan oleh si user ini? What the class of user want to achieve the goal and why the user want to achieve the goal? Benefitnya apa untuk si user, sehingga si user ingin membuat apa yang diinginkan oleh si user. Jadi benefitnya untuk si user apa? Seperti itu untuk kita membuat user story-nya. Nah, user story with additional data, conversation, the detail of requirement are exposed and communicate in a conversation among the development team, product owner, and stakeholder. The user story is simply a promise to have that conversation. Nah, jadi di sini ada kolaborasi antara si product owner, development team, dan juga stakeholder. Nah, ini yang biasa nanti dilakukan di daily scrum-nya. Nah, user story condition of satisfaction. User story also contain confirmation information in the form of condition of satisfaction. These are acceptance criteria that clarify the desired behavior. They are used by the development team to better understand what to build and test, and by the product owner to confirm that the user story has been implemented to his satisfaction. Jadi setiap sudah kita melakukan atau implementasinya sudah done, maka kita akan konfirmasi dengan product owner yang membuat user story ini, apakah product owner sudah oke dengan implementasi dari user story tersebut, seperti itu. Nah, jika ada perubahan, maka akan kembali lagi untuk ke implementasinya, seperti itu. Jadi kita akan melihat dari si product owner-nya, seperti itu. Nah, user story abstraction hierarchy. Nah, ini dihitung berdasarkan task-nya. Task-nya ini dihitung berdasarkan hours yang sudah kalian buat. Ini adalah satuannya per hours. Lalu setelah task ini kita buat dalam waktu per jam, maka kita buat untuk sprint ready-nya. Sprint ready-nya ini waktunya ini adalah dalam satuannya adalah days, seperti itu. Nah, lalu di atasnya lagi bigger than a sprint ini adalah untuk satuannya adalah weeks. Lalu untuk release, nah bigger than a release ini satuannya ini adalah diukur dengan months. Nah, jadi kita dari product owner inilah yang nanti yang akan membuat si user story-nya ini. Jadi user story, lalu kan dari user story ini kita buat produk backlog-nya. Dari produk backlog-nya ini kita definisikan lagi menjadi task-task yang lebih kecil, sehingga itulah yang dinamakan dengan sprint backlog. Nah, user story guidance ini harus independent, negotiable, valuable, estimable, dan size appropriately. Nah, jadi item-itemnya ini biasanya terkadang ada item-item yang saling tergantungan, seperti itu. Jadi misalkan item untuk misalkan antara, biasanya ada relasinya misalkan kita mau membuat misalnya aplikasi SIMAK misalnya, SIMAK sistem informasi manajemen akademik misalnya. Nah, ini kita misalkan ada transaksi mengajar. Nah, ini kan berarti ada ketergantungan item antara dosen mata kuliah dengan mahasiswa, seperti itu. Nah, jadi ada kita jadi dalam satu fitur misalkan ada terjadi berapa user story, seperti itu. Nah, jadi
misalkan saya mengerjakan story 9. Nah, story 9 ini adalah hubungannya dengan story fitur A, fitur pertama, fitur kedua, fitur ketiga misalnya. Lalu story 10 misalnya. Story 10 ini berhubungan dengan berapa banyak fitur. Nah, user story 10 ini misalkan berhubungan dengan ada misalkan 6 fitur seperti itu. Nah, story 11 ada 3 fitur yang berhubungan. Nah, jadi user story ini independen dan ini kita bisa nego. Misalkan terjadi banyak perubahan dalam user story, ini kita bisa nego ke si produk ownernya seperti itu. Jika terlalu banyak perubahan seperti itu. Jadi dalam user story ini ada nilai value-nya. Value-nya ini adalah dilihat dari prioritasnya. Jadi kan kalian sudah membuat di produk backlog-nya itu ada high priority-nya, ada medium priority-nya, ada low priority-nya. Nah, jadi yang high priority inilah yang kita dahulukan dan harus kita kerjakan seperti itu. Jadi ada perkiraan estimable-nya dan size appropriately-nya. Nah, ini untuk story mapping-nya. Jadi kita buat story mapping-nya ini adalah untuk X-nya ini adalah workflow or usage sequence-nya atau overtime-nya. Lalu nilai Y-nya ini adalah priority-nya. Jadi semakin yang kita urutkan dari yang high priority sampai dengan yang low priority. Nah, jadi contohnya misalkan kita buat story mapping-nya untuk pembelian produk misalkan. Nah, jadi pertama di sini adalah search bisa dapat melakukan pencarian produk. Nah, lalu kita bisa pencariannya itu berdasarkan apa? Pencarian berdasarkan nama, pencarian berdasarkan warna produk tersebut, pencarian berdasarkan penjual, misalkan pencarian, misalkan ini produknya apa? Buku misalnya. Buku misalnya search by color, by author, atau by ISBN-nya. Nah, lalu misalkan itu untuk sprint pertama misalnya. Lalu sprint keduanya ini adalah misalkan untuk manage shopping chart-nya. Manage shopping chart ini nanti ada lagi add to chart, remove from chart, price the chart, seperti itu. Nah, ini adalah untuk story mapping-nya. Nah, planning poker. Planning poker konsep ini terdiri dari consensus based, expert opinion, intense discussion, relative sizing, accurate grouping and binding, leverage estimate history. Nah, estimation scale-nya ini adalah untuk perform planning poker. Jadi, the team must decide which scale or sequence of number it will use for assigning estimate. Because our goal is to be accurate and not overly priced, we prefer to not use all of the number. Instead, we favor a scale of size with more number at the small end of the range and fewer, more widely spaced number at large end of the range. Jadi ini untuk bagaimana kita memperkirakan skala dari setiap fitur-fitur yang akan kita buat. Nah, jadi untuk planning poker, how to play. Nah, di gimana cara kerjanya kalau kita misalkan bermain poker seperti itu. Nah, biasanya kan kita urutkan biasanya kita urutkan berdasarkan yang nilai paling kecil sampai dengan nilai yang paling besar seperti itu. Nah, jadi semakin tinggi yang kita biasanya yang waktunya ini biasanya nanti berapa lama nih yang biasanya kalau kita bermain poker itu kan nilai yang paling kecil itu yang menang seperti itu ya. Jadi cardnya ini
ada cardnya ini kan biasanya di poker ada cardnya, ada angkanya, ada 0, ada 1, ada 0 ini menunjukkan include in some decks to indicate that the item is already complete, or it is so small that it doesn't make sense to even give it a size number. Nah, kalau setengah ini use to size tiny items. 1, 2, 3 ini interpretasinya use to size small item. Card 5, 8, 13 interpretasinya ini use to size medium item. For many teams, an item of size 13 would be the largest they would schedule into a sprint. They would break any item larger than 13 into a set of smaller item. Card 20, 40 used to size large item. For example, feature or team level stories. 100 either a very large feature or an epic. Infinity used to indicate that the item is so large it doesn't even sense to put a number on it. Nah, ini untuk planning poker how to play. Nah, lalu card kalau question mark, nah ini mengindikasikan bahwa team member ini tidak mengerti itemnya dan menanyakan pada si product owner untuk klarifikasi. Jadi untuk question mark ini kita tidak bisa memperkirakan. Jadi di sini sehingga kita perlu penjelasan dari si product owner seperti itu. Nah, jadi because the person is so far removed from the item, he has no idea how to estimate it. Although it's acceptable not to estimate, it's unacceptable not to participate. Nah, jadi kita merasa bahwa ini tidak jelas seperti itu kan, sehingga kita bikin cardnya ini adalah tanda tanya dan jadi di sini karena misalkan si product owner itu juga kurang bisa menjelaskan dari fitur tersebut, maka kita tidak bisa memperkirakannya. Jadi biasanya ini indikasinya adalah si team member ini tidak mengerti, jadi sehingga biasanya tidak dilaksanakan seperti itu. Nah, jadi perlu penjelasan lagi untuk si product owner-nya untuk membuat perkiraan dari si apa yang dilakukan untuk card question mark ini seperti itu. Nah, kalau card P ini biasanya P-nya ini kalau dalam matematika kan biasa ukuran P ini adalah 3,14. Nah, jadi kalau di sini P card is used when a team member want to say I'm tired and hungry and I want to get some pie. Nah, some planning poker deck use a coffee cup image instead of P. In either case, this card emphasize an important point. Nah, jadi sebenarnya kalau P ini yang harus didiskusikan. Jadi bagaimana kita menjelaskan atau mendeskripsikan akurasinya untuk kita membutuhkan bahwa si team member ini butuh istirahat seperti itu. Nah, jadi butuh supaya effortnya di sini P-nya ini nilainya ini tidak selalu tepat. Jadi di sini adalah bagaimana untuk supaya si team member ini ada istirahatnya seperti itu gitu. Nah, jadi rule of poker game-nya pertama adalah product owner memilih produk backlog itemnya untuk memperkirakan dan membaca item tersebut dalam tim. Lalu kedua, development team member ini akan berdiskusi item dan menanyakan mengklarifikasikan pertanyaan-pertanyaan yang belum dimengerti kepada si product owner. Jadi penjelasan dan pertanyaan di sini. Jadi sesi tanya jawab antara si product owner dengan si development team member.
Nah, ketiga adalah estimasinya. Estimasinya kita merepresentasikan dan memilih dari card tersebut, seperti itu. Keempat adalah untuk setiap estimator ini akan membuat seleksi private, semua private estimate secara simultan untuk semua estimator. Nah, kelima, jika everyone select the same card, we have consensus, and that consensus number become the product backlog item estimate. Keenam, if the estimate are not the same, the team member engage focus discussion to expose assumption and misunderstanding. Typically, we start by asking the high and low estimator to explain justify their estimate. Nah, langkah terakhir adalah setelah diskusi, maka kita akan kembali ke langkah ketiga, yaitu setiap estimator akan memilih card yang akan direpresentasikannya dalam perkiraannya. Jadi kita akan melakukan langkah ketiga ini sampai dengan konsensus tercapai. Nah, itu jadi untuk rule of poker game. Nah, jadi velocity ini adalah rata-rata pekerjaan kita ini selesai, ukuran dari pekerjaan kita ini selesai pada setiap sprint. Jadi ini diukur dengan penambahan size pada PBI yang dilengkapi pada akhir sprint. Jadi velocity ini akan diukur outputnya dengan ukuran berapa waktu yang dikerjakan dan berapa lama nih, berapa jumlah nilainya, poinnya, seperti itu. Jadi misalkan rilis pertama ini dia akan membutuhkan 10 sampai 12 sprint untuk dapat menyelesaikan proyek tersebut. Nah, jadi 10 sprint ini misalkan pertama estimasinya adalah 200 poin, lalu ditambah dengan 20 poin pada setiap sprint, seperti itu. Nah, jadi ini adalah rilis pertama. Jadi misalkan kita buat nih pada tadi kita buat di produk backlog-nya. Di produk backlog-nya ini kan kita definisikan semua fitur-fiturnya dan kita definisikan berapa lama waktu kita, berapa jam untuk pengerjaannya. Nah, ini semua kita total di akhir setiap sprint. Di akhir setiap sprint kita hitung berapa jumlah total waktu pengerjaannya, ini adalah jumlah poinnya, seperti itu. Ini di rilis pertama. Nah, selanjutnya seperti itu. Nah, lalu nanti dari grafik yang kita buat, di grafik ini kita bisa melihat nilai berapa nilai low velocity-nya dan berapa nilai high velocity-nya, seperti itu. Di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Belum ada, sambil saya absen dulu ya, sambil menunggu kalau ada yang ingin ditanyakan. Bu, mau tanya, Bu. Iya. Tadi yang di bagian fokus pada akurasi dibanding presisi itu, bedanya akurasi dan presisinya gimana tuh? Oke, beda akurasi sama presisi. Iya, kalau akurasi itu kan di sini kan kita mau melihat kalau apa ya? Kalau akurasi itu gini. Misalkan gini. Misalkan kita mau memprediksi sesuatu seperti itu kan. Nah, memprediksi misalkan mau memprediksi
apa nih misalkan? Misalkan Anda mau memprediksi kira-kira berapa nilai dari mata kuliah UTS, nilai UTS dan UAS Anda. Misalnya Anda prediksinya nilai Agile ini nanti dapat nilai A misalkan. Nah, ini akurasi ini dia mengarah pada ketepatan ketika Anda mengukur tepat gitu, tepat oh dia tepat nilai A gitu. Jadi ini diukurnya itu dengan membandingkan nilai absolutnya. Nah, jadi semakin dia mendekati ukurannya, itu berarti semakin tinggi level akurasinya. Jadi kalau misalkan kalau nilai A itu nilainya itu adalah 86. Nah, ternyata saya memperkirakan nilai saya itu 88 gitu. Nah, ternyata yang saya peroleh itu nilainya adalah 80. Nah, berarti kita lihat akurasi dari yang kita perkirakan. Nah, itu 88 misalkan yang kita harapkan gitu. Ternyata kita perkirakan, ternyata yang dapatnya adalah 80. Nah, itu tinggal dibagi 80-nya itu 88 dibagi 80 dikali 100%. Nah, itu adalah nilai akurasinya. Seperti itu. Nah, kalau presisi ini, kita di sini kalau presisi ini levelnya ini kalau presisi ini dia semakin tinggi presisinya, berarti makin kecil variasi antara pengukurannya. Nah, jadi ini biasanya kalau presisi ini dia menggambarkan nilai yang sama pada saat pengulangan pada pengukuran. Jadi ini biasanya untuk teknik yang digunakan untuk mengukur tingkat yang mana hasilnya akan mendekati satu sama lain. Jadi misalkan apa? Misalnya Anda mau lihat presisinya itu Anda membandingkan dengan nilai teman-teman Anda seperti itu gitu. Beda kalau akurasi gitu. Kebayang belum? Kebayang. Terima kasih, Bu. Oke. Ya, sambil saya absen ya. Tiara Wijaya ada? Sambil ini ya, jika ada yang masih bingung, silakan ditanya ya sambil saya cek absen ya. Tiara Wijaya hadir. Hadir ya. Rio Octavianus ada? Hadir. Hadir. Ricardo ada? Hadir. Michael Jonathan ada? Hadir, Bu. Hadir. Michael Jonathan Eko Putra ada? Hadir, Bu. Anthony Wijaya ada? Varianto Nakanori ada? Hadir, Bu. Wilfrando Wijaya ada? Hadir, Bu. Agif Prian Triputra ada? Hadir, Bu. Alvin Putra? Andreas Jan Pranajaya? Iputu Leong? Angela Susanto? Calvin Matthew? Erik Sanjaya? Hadir, Bu. Jennifer? Angela Putri? Joseph Wahyu Kristanto? Hadir, Bu. Kennedy Genisius? Hadir, Bu. Kezia Eka? Ferdiana? Hadir, Bu. Oke.
Ada yang mau ditanyakan? Belum ada? Oke, tadi udah sampai absensinya. Untuk tugas yang SL kemarin ada yang ingin ditanyakan yang SL kemarin? Mengenai yang kemarin tuh grooming itu dia berarti kayak update produk backlog yang udah ada ya Bu ya? Iya, betul. Jadi kalau ada misalkan nggak ada, perubahan, nggak kalau masalah Bu. Karena yang nggak ada. Nggak masalah. Jadi itu kalau misalkan ada perubahan di produk backlog itemnya gitu. Jadi misalkan ada perubahan fitur, lalu alasannya, jadi itu akan perubahannya itu jadi si produk owner-nya ini mendefinisikan lagi untuk misalkan adalah user story-nya seperti itu. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa gitu. Jadi perubahan yang terjadi pada produk backlog itemnya gitu. Oke, sambil saya cek kemarin yang SL4 ya. Oke. Sambil saya cek untuk yang SL4 ya. SL4 ada yang mau saya cek di sini yang SL4. Coba saya cek untuk yang kelompok Abednego. Nah, untuk yang kelompok Abednego, Joseph Wahyu, Tiara Wijaya. Nah, di sini untuk produk backlog-nya, ini yang berarti yang terjadi produk backlog grooming-nya yang terjadi perubahan saja ya. Nah, ini yang terjadi produk backlog grooming-nya ini di sprint 1, yaitu fitur login user, estimasinya 4 hari, priority-nya high priority dan statusnya. Ini perubahannya yang di mana ya terjadi? Di statusnya jadi yang view schedule-nya jadi work in progress. Oh, oke. Jadi di statusnya ya. Oke. Ya, lalu yang tadi. Kelompok berikutnya. Coba di siapa nih ya? Antoni Wijaya misalkan. Nah, di contoh Antoni Wijaya. Nah, ini. Nah, produk backlog-nya groom with execution and the team. Nah, jadi di sini tidak ada untuk perubahannya, jadi hanya di sini untuk pembuatan statusnya ya. Statusnya, fiturnya, estimasinya, priority-nya, dan sprint-nya, dan statusnya. Jadi yang mana yang in progress, yang belum dimulai, not start. Nah, seperti itu. Oke ya. Nah, ini rata-rata berarti nggak ada yang perubahan ya? Ada yang perubahan nggak di sini?
yang kelompoknya supaya lebih terlihat produk backlog grooming-nya. Yang Andreas ada perubahan Bu, 1 nambah. Andreas. Oke, Andreas. Dan ini kelompok Andreas. Andreas tuh temennya kelompoknya sama siapa aja? Laurencia, Theodora, Rio. Laurencia. Ya, Theodora Hartono, Bu. Yang mana? Ini ya, Fedora. Oke. Oke, nah ini. Nah, ini di yang mana nih perubahannya? Oh, ini ya, yang halaman profile ya? Iya, Bu. Sama pemasangan alarm, ini tingkat prioritasnya berubah. Sebelumnya dia apa? High. Yang low itu, Bu. Oh, sebelumnya dia low priority, sekarang menjadi high priority. Oke. Ini buat apa nih? Projectnya? Oh, yang ini ya, IPK itu ya? Iya. Ini jadi untuk fitur perhitungan IPK ya? Itu salah satu fiturnya sih, Bu, yang IPK tuh. Intinya yang ngebantu mahasiswa. Oh, oke. Ya, bantu mahasiswa untuk ini ya? Ya, aktivitasnya. Aktivitas belajar. Oke, ada yang ingin menunjukkan lagi yang lebih terlihat untuk produk backlog grooming-nya? Boleh coba punya Erik, Bu. Erik sekelompok sama? Destin sama Ronaldo. Destin sama Ronaldo. Ini ya, yang ini, Ronaldo. Iya, Bu. Oke, yang ini produk backlog item grooming. Nah, ini ya. Jadi ini perubahannya di estimate waktunya ya. Jadi customer art to chat ini estimation-nya 8 jam. Jadi 8, Bu, dari 5. Dari 5 ya. Customer order-nya ini dari 12 menjadi 15. Lalu customer pay-nya dari 7 menjadi 10. View payment-nya ini dari high jadi medium. View order history-nya high menjadi medium. Oke. Ya. Oke ya, betul. Oke, ada lagi kelompok mana yang terlihat? Bu, boleh minta kelompok saya, Bu? Ya, kelompoknya? Jovian Krislin, Stephen Aprianto, sama Jennifer. Jovian. Itu, Bu, Krislin Jovian. Ini ya? Bukan Jennifer itu, iya. Ini Nah, ini predict backlog refinement atau grooming. Jadi login, register, profil. Ini perubahannya adalah merging beberapa PBI sebelumnya. Dijelaskan di bawah. Mana? Oke, penghapusan PBI navigasi karena kami menganggapnya tidak masuk ke PBI, melainkan task pada sprint backlog. Merging PBI dilakukan antara login register dengan profil, kemudian estimasi time-nya menjadi 10. Login untuk akun admin user, register untuk akun user, profil untuk akun user. Penambahan PBI fitur edit profil untuk akun pengguna. Nah, oke. Excellent ini ya. Oke, jadi untuk fitur search-nya ini sebelumnya perubahan estimasi size-nya 8 jam menjadi 14 jam. Lalu rating tempat on the spot-nya
priority-nya high menjadi medium. Lalu komentar ini low priority dari medium menjadi low. Iya, Bu. Oke. Excellent ya. Makasih, Bu. Iya. Oke, satu lagi mungkin ada yang mau Boleh tanya dulu. Kelompok 1, Bu. iya, boleh silakan. Tanya yang mau nanya tadi. Mau nanya ini, Bu. Kalau misalkan dia misalnya sprint 1 selesai nih, jadi tas di produk backlog item itu udah selesai. Nah, Iya. itu tetap ditaruh di produk backlog-nya, atau misalnya dia di yang udah selesai itu dikebawahin. Jadi yang belum dikerjain itu naik ke atas, Bu. Atau gimana? Sama aja? Sama aja sih. Karena kan nanti dari tabelnya itu kan terlihat yang mana yang sudah done, yang mana yang belum, yang statusnya progress, yang mana yang belum dikerjakan, seperti itu. Jadi nggak berubah sama sekali ya, Bu, kalau untuk PBI-nya ya? Iya. Oh, oke deh. Makasih, Bu. Iya. Oke. Iya, selanjutnya ada lagi yang tadi mau Izin, Bu, untuk cekin kelompok 1 lagi, Bu. kelompok 1. kelompok 1 itu siapa namanya? Antonius Riki, Kennedy Genesius, Misha Setiawan, dan Ricardo Nugroho Jaya. Ini ya, Genesius Kennedy ya? Ya, Oke. Ini membuat apa nih? itu ada revisi lagi, sudah revisi lagi, Bu. Kemarin kan waktu itu kita cross check ke Ibu, dibilang sudah yang medisian. Oke, ya. Jadi ini untuk update produk backlog-nya. Update-nya ada di sini ya. With update task-nya ya. Iya, Bu. Statusnya, jadi satu sprint kelompok kami, satu sprint itu adalah 1 week. Jadi di sini digambarkan produk backlog itemnya, priority-nya, estimate-nya, durasi, dan sprint-nya, dan statusnya. Oke, jadi produk backlog. Untuk taksnya nggak ada perubahan. Oh ya, sebelumnya ini ya. Untuk Iya, Bu. sebelumnya, nah ini beberapa taks lalu di-update seperti itu. Yang di-update taksnya yang mana aja? Kemarin ada tambahan produk backlog baru seperti sebentar, Bu. Kalau nggak salah sih pengguna level customer user itu ada tas baru lagi, Bu. Level customer ya? Iya. Customer itu di sini ya. Iya. Ada pengelola live chat, pengecekan kamar rumah sakit, pembuatan janji dan mengelola top up e-wallet, dan mengelola data profil pribadi. Nah, ini yang sudah penambahan sebelum ditambahkan itu. Oke. Nah, jadi di sini ya penambahannya ya, live chat. Jadi berapa estimate-nya, in progress, pengecekan kamar rumah sakitnya, in progress. Oke. Oke, sudah oke. Oke, Bu. Terima kasih. Oke. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Bu mau tanya, kalau misalnya nggak berubah nggak apa-apa kan, Bu? Nggak apa-apa. Berarti ya sudah, semuanya sudah oke gitu. Dari usernya itu berarti tidak ada, dari produk owner-nya tidak ada perubahan seperti itu. Bu mungkin boleh cek punya saya sebentar nggak, Bu? Terakhir mungkin. Oke, boleh. Namanya Alvin, Kesia, sama Calvin. Alvin, bentar. Alvin Putra Sulaiman, Kesia Eka Tirta, sama Calvin Matthew. Alvin. Itu, Bu, Eka Tirta Kesia tadi. Oh, ini Eka Tirta Kesia.
Oke. Ini buat apa nih? Yang centang itu, Bu. Yang aplikasi task. Oke. To-do list. Oke, ya. Jadi di sini Calvin dan Kezia ini jadi produk backlog itemnya per sprint. Jadi di sini setup Android Studio, technical work. Ya, oke, ini excellent ya. Jadi dia mendefinisikan PBI kategorinya. Ada technical work, knowledge acquisition, ada fitur-fiturnya seperti itu. Ya, excellent nih. Jadi dari setiap task yang dikerjakan di sini didefinisikan PBI kategorinya. Kategorinya technical, knowledge acquisition, dan fitur-fiturnya. Oke, seperti yang saya kemarin kamu tanya ya, saya kirim contohnya ya. Seperti ini kan ya? Ya, iya, Bu, benar. Oke, excellent ya untuk kelompoknya. Jadi memang di sini ditambahkan contohnya itu adalah selain status bisa juga kita tambahkan kategorinya. Jadi untuk setiap task itu termasuk dalam kategori PBI-nya apa. Seperti itu. Oke, excellent. Oke, makasih, Bu. Iya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, jika tidak ada yang ditanyakan lagi, untuk kuliah kita hari ini cukup sekian. Jadi kalau ada yang mau ditanya, silakan bisa WA ke saya atau bisa di grup, seperti itu. Sekian untuk kuliah kita hari ini. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Oke, saya leave ya untuk kuliah kita hari ini. Selamat pagi semua. Makasih Bu. Makasih Bu. Makasih Bu. Iya.